Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholis Abdullah dengan NIM 202111072. Saya dari kelas HES 3B. Saya akan membahas sedikit mengenai buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Sosiologi Hukum, Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat, yang diterbitkan oleh Absolute Media Bantul Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2021, yang berjumlahkan halaman 224, dan sang penulis yaitu Dr. Haji Hasnati, Sarjana Hukum. Menurut saya, buku yang ditulis oleh Dr. Hasnati ini dapat dipandang sebagai pemberontakan beliau terhadap studi hukum yang sangat konvensional. Dalam buku ini, Dr. Hasnati mencoba melihat hukum dalam cara pandang yang berbeda, cara pandang sosiologis, sebab cara pandang inilah yang akan menembus pandang yang akan bekerja sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya tidaklah berlebihan bila Dr. Hasnati memberi judul buku ini Sosiologi Hukum, Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat. Selain didasarkan oleh atas studi pustaka, juga dipadukan dengan pengalaman penulis. Pada saat melakukan kajian hukum dengan demikian, harapannya selalu terutama ditujukan untuk salah bahan pustaka atau buku ajar di lingkungan perguruan tinggi. Juga terdapat dimensi empirik, yaitu bekerjanya hukum di tengah masyarakat, sehingga buku ini dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan leluasa bagi para pengamat, peneliti maupun penegak hukum serta memperhati hukum lainnya. Karya penulis ini sebenarnya diinspirasikan oleh perkembangan yang sangat cepat di bidang sosiologi hukum sebagai variabel terpengaruh dari globalisasi dan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Buku ini membahas pendidikan hukum saat ini cenderung berorientasi kepada hukum yang tertulis, yang selalu mementingkan aturan daripada kenyataan sosial. Oleh sebab itu, sangat sulit bagi kita untuk meretas pandangan sosial dalam ilmu hukum. Hal itu disebabkan pemikiran hukum yang selama ini dipakai merupakan alur berpikir yang mengikuti paham positivisme. Akibat dari pemikiran positivisme, hukum ini menjadikan pendidikan hukum hanyalah sebuah ruang yang penuh dengan formalisme semata, sementara hal yang substansial cenderung dikesampingkan. Buku ini juga memberitahu mengapa kita harus mengenal hukum. Seperti kita lihat cerita Robinson Crusoe yang terdampar di sebuah pulau di mana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum. Artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup, di mana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia, menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan yang lain-lain. Tetapi ada faktor lain selain tata tertib yang terdapat pada hukum, yaitu keadilan, suatu sifat khas pada hukum yang tidak terdapat pada ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tata tertib. Jadi hukum itu berkenaan dengan kehidupan manusia, ialah manusia dalam hubungan antar manusia untuk mencapai tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibi jus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan sesuatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Dari sudut perkembangannya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli pemikir, baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili kelompok ahli pemikir yang
pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Betapa besarnya pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terdapat pembentukan sosiologi hukum. Nyata sekali dari ajaran-ajaran beberapa mazhab dan aliran yang memberikan masukan-masukan sosiologi hukum. Meskipun pada hakikatnya sosiologi hukum secara relatif masih muda usianya dan masih baru bagi Indonesia, baik bagi pendidikan hukum maupun ilmu-ilmu sosial lainnya pada taraf kesarjanaan. Namun di dalam karya-karya para sarjana hukum Indonesia seringkali terselip generalisasi sosiologi hukum. Mungkin ini bukan merupakan hasil-hasil pemikiran yang secara langsung ikut membentuk atau berperan dalam pembentukan sosiologi hukum. Namun dapat dikatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan hasil tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Seperti telah diuraikan di muka, sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimasukkan dengan di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika, berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya, yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dari pemikiran tersebut, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial atau sosiologi. Kajian utamanya adalah berbagai kaidah, norma, dan peraturan yang terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum. Materi dari hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, adalah berupa perintah atau larangan yang dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, buku sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang mengurus kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu mempertahankan kebenaran hitam di atas putih. Pendapat saya mengenai buku ini kurang lebih mempelajari tentang melihat hukum dalam cara pandang yang berbeda, cara pandang sosiologis, sebab cara pandang inilah yang akan menembus pandang, yang akan bekerja sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sayangnya buku ini dari cara penyampaiannya masih terkesan kaku dan formal. Meskipun demikian, dari segi tips dan ilmu yang dibagikan sangat membukakan pemandangan kita. Saya terinspirasi dan banyak belajar dari buku ini, sebab banyak hal yang belum saya mengerti mengenai sosiologi di lingkungan masyarakat dan memiliki pandangan yang mengenai dunia sosiologi hukum di lingkungan masyarakat. Sekian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.